Waktu kecil, aku pernah seterpukau itu ngeliat iklan rokok dengan merek Long Beach. Ada nggak sih pantai sebagus itu? Dan kalau ada, mungkin nggak ya aku bisa ke sana? Bahkan, aku ngebayangin lagi lari-lari di pantai yang ada di iklan itu. Dan ternyata, Karimun Jawa lah tempat yang menjadi vision aku waktu kecil. Video ini mungkin bukan video yang paling lengkap, tapi bisa jadi referensi pelengkap buat kamu yang berencana trip ke Karimun Jawa. Atau bahkan melalui video ini kalian jadi mau ikut ngabret. Halo, aku Oci. Inilah video perjalanan solo trip 4 hari 3 malam bersama Tip Payun. Siapa sangka, pulang dulunya hanya terlihat samar-samar dari kejauhan, kini menjadi destinasi favorit di Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, kremun-kremun itu artinya samar-samar. Itulah asal kata Karimun Jawa dipilih. Padahal, Karimun Jawa juga bagus ya. Kok jadi sama kayak merek mobil? Perjalanan dimulai pukul 18.00 dari Bandung. Aku naik bis PO Nusantara di Jalan Pajajaran. Tiketnya aku pesen di Traveloka dengan harga 180 ribuan. Waktu aku pergi ternyata lagi ada pawai Persib yang lumayan chaos. Di bis ini ada fasilitas makan, dikasih selimut dan bantal. Sama kursinya juga bisa disetting buat tiduran. Di sini aku kayak Mr. Bean sih, mencet-mencet tombol nyobain fiturnya. Perjalanan dari Bandung ke Jepara memerlukan waktu 11 jam. Menurut kalian aku mabuk darat gak? Jelas. Beres istirahat makan malam aku langsung muntah dan muntahnya sampai nyembur. Setelah 11 jam struggle sendirian menghadapi rasa mabuk darat, sampailah jam 4 pagi di Jepara. Dari tempat pemberhentian, kita disambung lagi naik travel dengan tambahan biaya 15 ribu menuju ke Pelabuhan Kartini. Jam penyeberangan kapal ada di jam 10.30, jadi aku nunggu dulu di guest house yang hanya bayar 20 ribu. Di sini juga aku sempat sarapan dan makan sate dulu. Aku naik kapal Bahari Express dengan biaya 240 ribuan. Yang aku pesan di aplikasi Bahari Express. Waktu tempuh kapal ini ke Karimun Jawa itu sekitar 2 jam. Supaya nggak mabok lagi, aku duduk di luar sepanjang perjalanan. Ada opsi lain yang harganya lebih murah di harga 110 ribu. Bisa menggunakan kapal feri Siginjai dengan waktu tempuh 5 jam. Perbedaan selain jarak waktu tempuh, ukuran kapal feri lebih besar dibanding Bahari Express. Karena aku mau cepet, jadi ya Bahari Express solusinya. By the way, kalau lagi high season, kalian harus war loh buat dapetin tiket Bahari Express. Kalau aku ya lagi low season ya. Sesampainya di Pulau Karimun, kalian akan disambut tulisan Karimun Jawa di atas bukit. Cie, kayak Hollywood ya. Di sini airnya mulai berubah, lebih bening dan toska tua. Beda ya sama pas masih di Jepara. Airnya kayak air bah. Kita dikenakan biaya masuk sebesar 30 ribu untuk weekend dan 20 ribu untuk weekday. Karena aku belum prepare sewa motor, di pelabuhan udah tersedia motor untuk disewakan. Kebetulan banget aku ketemu Raja Rental Karimun dan dapat biaya sewa motor 50 ribu per hari. Nggak usah titip KTP, nggak usah foto ina-inu, langsung ambil aja. Serius sesantuy itu si bapaknya. Di sini rata-rata menggunakan cash, apalagi kalau ke pantai yang jauh suka nggak ada sinyal. Jadi siapin cash yang banyak ya. ATM pun cuma ada ATM BRI, jadi buat user BCA dan yang lainnya, penting banget buat bawa cash yang banyak buat jaga-jaga. Harga-harga snack dan minuman gitu sekitar 3.000 atau 2.000 lebih mahal dari biasanya. Mungkin karena distribusi pengiriman ke pulau ini cukup mahal ya, jadi ya harga-harga di sini lumayan mahal juga. Nggak lumayan sih, tapi mahal. Aku langsung ke penginapan yang nggak jauh dari alun-alun dan pelabuhan, namanya Central House Karimun. Selain karena murah, penginapan ini dekat ke pusat kota, jadi nggak usah susah kalau butuh apa-apa. Biaya menginap di sini sekitar 150 ribuan per malam yang aku pesan di Traveloka. Hari pertama, badan masih kaget sama cuaca. Dari Bandung yang dingin langsung pindah ke panasnya pesisir Jawa Tengah. Rasanya kayak dijemur hidup-hidup. Sore harinya aku langsung ke Pantai Batu Topeng buat sunset. Nah, perlu kalian cari informasi, pantai-pantai mana saja yang bagus dikunjungi buat sunset atau sunrise, karena kalau kalian salah jam, keindahan pantainya pasti beda.
Pantai Batu Topeng dipilih sebagai destinasi di hari pertama. Kita dikenakan tiket masuk sebesar 10.000. Aku beli kelapa yang harganya 50.000. Buset, mahal banget. Mau kabur udah nggak bisa. Di sini nuansanya lebih private dan nggak begitu rame. Banyak spot foto menarik, kayak ayunan, flamingo balon, dan lain-lain. Tapi kalau mau berenang juga bisa di sini. Kalau aku cuma mau foto-foto sama nyantai aja karena rasa capek perjalanan dari Bandung ke Karimunnya masih berasa. Malamnya aku makan di alun-alun Karimun. Aku beli seafood. Di sini seafoodnya dihargai per ekor. Kalau aku beli ikan laut, tapi lupa apa namanya. Menurutku enak sih, sambalnya juga pas sama rasa ikannya. Ada pilihan cara memasak, digoreng atau dibakar. Bule-bule juga banyak yang makan di sini. Hari kedua yang niatnya mau ngejar sunrise, ternyata nggak sanggup bangun pagi. Ngantuk banget plus masih capek. Jadi ya jam 10-an baru mantai ke Bukit Anora. Jarak tempuh dari alun-alun ke Anora sekitar 25 menit. Ingat, ini tuh bukan perkotaan ya. Jadi jarak tempuh di sebuah daerah terpencil, di desa dan di kota itu beda. Jadi 25 menit itu tandanya cukup jauh. Di sini kita dikenakan biaya 10.000. Kita harus sedikit hiking buat naik ke atas bukit. Pemandangannya, Masya Allah, tabarakallah. Sepi banget. Gak disaranin buat kamu yang lagi depresi kesini sendirian ya. Karena kalau kalian punya pikiran buat loncat indah, niscaya orang-orang sekitar gak ada yang tahu dan sadar. You know what I mean kan? Abis dari Anora, aku pulang dulu nyari one day trip yang mau aku ikutin buat besok. Ketemulah sama bapak-bapak rental motor dan ternyata Raja Rental juga menyediakan one day trip. Aku dikasih biaya 180.000. Setelah urusan one day trip buat besok selesai, aku makan dulu, mandi lagi dan mantai lagi deh ke Pantai Alano. Pantai ini tuh sebenarnya deketan sama Bukit Anora. Jadi ya bisa dibilang tadi aku bolak-balik. Gak masalah sih buat aku yang suka banget motoran, apalagi vibes Jawa di sini tuh kental banget. Suasananya asri, banyak pohon mangga berbuah dan aktivitas warga lokalnya yang ilustrasinya mirip banget di buku bahasa Indonesia waktu SD. Penerbit Erlangga pastinya. Di Pantai Alano kita dikenakan biaya 10.000. Yang menarik dari pantai ini menurutku pohon kelapanya yang banyak, ombak yang tenang dan minim pengunjung. Jadi cocok buat keluarga yang anaknya mau berenang karena di sini aman dan sangat mudah diawasi. Sorenya aku ke Pantai Tanjung Gelam. Disinilah letak pohon kelapa ikonik yang menjorok ke laut itu berada. Kita dikenakan tiket Rp5.000. Di sini pantainya luas, paling luas dari pantai-pantai yang sebelumnya aku kunjungi. Aku nggak di foto di pohon itu ya karena ngantri dan ya nggak niat dari awal juga. Jadi ya aku cuma minum es melihat aktivitas orang-orang sekitar sambil menikmati sunset terbaik seumur hidup aku. Langit keunguan, bergradasi oranye, beneran kayak wallpaper komputer warnet. Aku harus terus terang sih. Di jalan pulang setelah sunsetan di pantai ini tuh kanan kirinya hutan. Jadi ya siap-siap mental aja. Kalau beruntung ada yang bareng dengan motor lain pulangnya. Jadi nggak terlalu serem, tapi kalau sendiri kita siapin aja ayat kursi. Tibalah di hari terakhir buat full main air. Jam 8.30 aku ke pelabuhan buat ikut one day trip. Ke beberapa spot snorkeling.
dan makan siang di Pulau Menjangan. Di dalam satu kapal ini, kita akan bertemu orang random dari berbagai open trip yang berbeda. Kalau lagi high season, kapal bisa jadi over capacity loh, tapi kalau aku normal ya. Sebelum nyemplung, kita dikasih arahan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jujur, aku tuh takut itu sama laut, karena waktu kecil suka nontonin Jaws sama ngikutin banget tsunami Aceh. Jadi, negatif aja gitu sama laut tuh. Cuman, karena gak mau rugi, aku beraniin buat nyemplung, dan pas aku nengok ke bawah laut, ikan-ikan warna-warni berenang-renang di depan aku. Sungguh HD sekali. Di sini jernih banget airnya. Kalau kalian nggak bisa nyelam, nanti dibantu ditenggelamin mamang-mamangnya buat foto sama ikan-ikan. Aku sempat luka-luka sih karena disuruh meluk karang, karena karangnya beneran dipeluk. Beneran dipeluk kayak meluk ayang. Ya, cowok kan tuh kulit. BTW, emang gue punya ayang ya? Bleh. Abis dari spot ini, kita istirahat dulu di Menjangan Island. Nah, disinilah pantai yang mirip banget sama iklan rokok Long Beach. Pasirnya putih bersih, airnya toska, langitnya biru. Aduh, aku beneran terperangah. Pulau ini tuh too good to be true banget sih. Di pulau ini juga kita makan ikan laut gratis, udah include dalam biaya open trip. Dan aku nemu teman baru yang seru semua, ada 4 orang Jawa dan 1 orang Sumatera. Lihat, kita langsung akrab dan foto-foto bareng. By the way, aku dapat gratis private drone loh, dikasih dari Raja Rental tempat aku memilih jasa one day trip. For your information ya, di tag private drone itu dikenakan biaya tambahan sebesar 200.000. Lebih mahal dari harga one day tripnya kan? Tapi aku dapat gratis, cuman aku kaku gitu loh. Buat yang nggak pakai private drone, kita juga bisa di tag drone rame-rame. Dan ini udah termasuk dalam biaya open trip. Abis makan, kita lanjut ke spot snorkeling bareng Nemo. Di sini beda dari yang sebelumnya, airnya agak keruh dan airnya juga dangkal, jadi harus hati-hati pas berenang. Terlebih banyak bulu babi di sela-sela karang. Nah, di sini nggak ada foto aku yang bagus, badannya ngambang mulu ke atas. Apa karena gue gembrot kali ya? Sebelum time's up, aku berenang-renang sepuasnya tanpa takut gosong. Karena aku lebih takut rugi sih, udah bayar masa diem di kapal. Pemikirannya udah kayak ibu-ibu banget ya. Sini. Biasanya di laut kita takut hiu kan? Nah, ini kita samperin langsung ke penangkaran hiu yang jadi destinasi terakhir dalam one day trip kali ini. Kalau open trip lain kan dikenakan biaya tambahan 25.000. Kalau aku gratis lagi loh. Baik banget kan si Bapak? Rezeki Solo traveler kali ya.
Tapi aku nggak mau difoto sama hiu. Takut itu kan hewan liar ya. Nggak bisa kita prediksi. Mana kaki aku juga luka-luka karena karang. Kan nggak lucu ya abis difoto jari kaki hilang beberapa. Di sini juga include main kano dan sunset di sini juga cakep. Akhirnya trip berakhir di jam 18.00. Tadinya aku janjian malamnya main sama teman baruku buat ke Tanjung Gelam dan ke kafe. Tapi karena miskomunikasi jadi nggak jadi deh. Padahal seru banget loh mereka. Besoknya aku pulang kembali ke Bandung dengan kapal dan bus yang sama. Ini dia estimasi biaya yang aku keluarin buat liburan di sini. Perihal makan dan jajan aku nggak masukin ya, karena itu personal dan tiap orang beda-beda. Kesimpulannya, aku lebih milih 10 kali ke Thailand daripada ke Karimun Jawa sendiri 2 kali. Kenapa? Karena perjalanan pergi dan pulangnya tuh lama. Dan capek di jalan khususnya dari Bandung ya. Tapi bagaimanapun juga, Karimun Jawa cukup meninggalkan kesan yang baik dan tak terlupakan. Terutama orang-orang yang ditemui selama di sana. Kalau ada temennya mungkin aku ayo lagi sih, tapi kalau sendirian gak mau, butuh support pas mabuk daratnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Tipayun. Mangga Tipayun.